Kamu mungkin sering dianggap terlalu ngotot, terlalu keras mengejar apa yang kamu inginkan, atau bahkan egois karena menolak untuk diam di tempat. Tapi semesta tahu, bukan itu alasanmu. Kamu mengejar karena kamu tahu hidup ini bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk bertumbuh. Dan keinginanmu yang besar itu bukan kelemahan, itu bahan bakar yang membuatmu terus melangkah, bahkan saat orang lain sudah menyerah. Ada saatnya kamu merasa lelah. Ada masa-masa kamu mempertanyakan, apakah semua ini layak untuk diperjuangkan? Tapi nyatanya kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu hanya istirahat sebentar, lalu bangkit lagi. Ambisi dalam dirimu bukan sekadar keinginan dangkal, tapi cermin dari jiwa yang tahu, aku layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan tahun ini, satu persatu pintu akan mulai terbuka. Mungkin tidak dalam bentuk besar sekaligus, tapi dalam langkah kecil yang mendekatkanmu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Energi tahun ini membawa pesan yang kuat, apa yang kamu kejar, mulai menoleh kepadamu. Usahamu yang dulu terlihat sia-sia, mulai menunjukkan hasil. Komitmenmu yang dulu tidak dihargai, kini mulai terlihat oleh orang yang tepat. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah jadi adil, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar menyerah. Kamu menanam terlalu banyak benih untuk akhirnya kembali dengan tangan kosong. Dan sekarang, waktunya kamu panen, perlahan tapi pasti. Ingatlah, kamu tidak harus menjelaskan ambisimu kepada siapapun. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu bekerja keras, mengapa kamu menolak kenyamanan sesaat, atau mengapa kamu begitu teguh dalam jalan yang kamu pilih. Tapi kamu tahu, semua itu tidak sia-sia. Kamu sedang mendekati titik di mana keinginan dan kenyataan mulai bersatu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan sadar, setiap perjuangan, luka, dan air mata yang dulu kamu abaikan, semuanya sedang membawamu ke sini. Tempat di mana kamu akhirnya menggenggam kehidupan yang kamu impikan. Disclaimer: jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ramalan Zodiak. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Berikut ulasan selengkapnya. 1. Perihal asmara. Untuk Leo yang sudah berkeluarga. Kamu dikenal sebagai pribadi yang penuh ambisi, apapun yang kamu inginkan, akan kamu kejar dengan totalitas yang mengagumkan. Dalam kehidupan berkeluarga, sifat ini membuatmu selalu ingin memberikan yang terbaik. Kamu rela bekerja keras, bahkan melewati batas tubuhmu sendiri, demi memastikan pasangan dan keluargamu tidak kekurangan apapun. Namun, tanpa kamu sadari, ambisimu kadang membuatmu terlalu fokus pada masa depan, sampai lupa hadir sepenuhnya di hari ini. Pasanganmu mungkin tidak banyak menuntut, tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa rindu pada sosokmu yang dulu lebih hangat, lebih ringan, dan lebih sering tersenyum tanpa beban. Kamu tidak salah dengan ambisimu, itu bagian dari siapa dirimu, dan itu juga yang membuat keluargamu merasa aman. Tapi hubungan yang hangat tidak hanya dibangun dari kerja keras dan materi, melainkan juga dari pelukan, obrolan sederhana, dan kehadiran yang tulus. Cobalah perlahan menyeimbangkan keduanya, karena sesungguhnya kamu bisa punya segalanya, masa depan yang kamu impikan, dan cinta yang tetap hangat di rumah yang sedang kamu bangun bersama. Mungkin dulu kamu pernah menjalani hubungan dengan seseorang yang sering marah dan sulit mengerti perasaanmu, sehingga membuat hatimu terluka dan penuh ketegangan. Namun sekarang, kamu telah menemukan sosok yang jauh berbeda, pasanganmu saat ini lebih sabar, pengertian, dan mampu memberi ruang tanpa membuatmu merasa tertekan. Ia membuatmu merasa dihargai apa adanya, tanpa harus berusaha keras menutupi kekurangan atau memaksakan diri jadi sempurna. Hubungan yang kamu jalani sekarang memang bukan tanpa tantangan,
tapi jauh lebih sehat dan penuh pengertian dibanding yang dulu. Perlahan, kamu belajar melepaskan bayang-bayang masa lalu dan membuka hati untuk cinta yang lebih dewasa dan layak diperjuangkan. Bagi Leo single, akhir-akhir ini ada seseorang yang membuat hatimu berdebar lebih kencang. Entah dari cara bicaranya, perhatian kecil yang ia tunjukkan, atau bagaimana ia selalu ada ketika kamu sedang ingin bercerita. Obrolan kalian yang semakin intens, lewat telepon atau chat yang tak pernah putus, membuatmu berharap akan ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman bicara. Namun di balik semua kedekatan itu, kamu sadar belum ada kepastian, semuanya masih menggantung di antara rasa nyaman dan tanda tanya besar. Juni hadir sebagai bulan yang penuh tanda, masa di mana kamu akan mulai menyadari apakah perasaan ini layak diperjuangkan atau hanya bagian dari prosesmu untuk kembali percaya pada cinta. Jangan khawatir, semesta sedang menyiapkan jawaban perlahan, dan kamu hanya perlu mengikuti arah yang membuat hatimu paling tenang. 2. Perihal karir. Bagi Leo yang merasa masih berada di titik terendah dalam karir, merasa belum dihargai, belum menemukan tempat yang tepat, atau terus-menerus diberi beban tanpa pengakuan, bulan Juni datang membawa energi perubahan. Ini bukan lagi soal seberapa lama kamu bertahan, tapi bagaimana semesta mulai menggeser posisimu ke arah yang lebih tinggi. Akan ada peluang kecil yang menjadi pembuka jalan, atau sosok yang mulai melihat potensi tersembunyi dalam dirimu. Meskipun kamu belum ada di puncak, kamu sudah tidak lagi di bawah seperti sebelumnya. Perlahan, kamu akan mulai menapaki level baru dalam karir, dengan pengalaman pahit kemarin, adalah sebagai pondasi kuat yang membentuk versi tangguh dari dirimu. Tetap fokus Leo, jangan biarkan rasa kecewa menghalangi langkahmu. Bagi Leo yang sedang menjalankan usaha atau bisnis, bulan ini intuisimu benar-benar seperti diberi alarm oleh semesta. Kamu mulai merasa gelisah tanpa alasan, seperti ada yang sedang mengintai, atau mencoba mengganggu jalannya rezekimu. Dan ternyata firasatmu benar. Ada seseorang yang menyimpan iri terhadap perkembangan usahamu. Ia bahkan sampai membawa fotomu ke orang pintar, berharap bisa menjatuhkan usahamu lewat jalur yang tidak kasat mata. Tapi hasilnya sungguh mengejutkan, bukannya diberi cara untuk menjatuhkanmu. Orang pintar itu justru marah dan berkata, "Jangan pernah ganggu orang ini, dia dilindungi. Kalau kamu teruskan, bukan dia yang hancur, tapi kamu sendiri yang akan habis." Sejak saat itu, orang yang berniat buruk itu mulai mengalami gangguan sendiri, usaha yang menurun, pelanggan yang menghilang, bahkan hidupnya jadi tidak tenang. Inilah kekuatan energi Leo yang jujur, bekerja keras, dan tidak pernah mengambil jalan kotor. Kamu tidak hanya dilindungi secara lahir, tapi juga batin. Teruslah berjalan dengan niat baik, karena semesta tahu siapa yang pantas naik lebih tinggi. 3. Perihal keuangan. Saat ini, Leo masih sering terjebak dalam keinginan untuk terlihat mewah dan hidup penuh gengsi. Demi citra, kamu rela mengambil utang hanya agar tampak mampu di mata orang lain, padahal kenyataannya beban finansial makin berat dan tidak menentu. Sudah waktunya kamu tinggalkan pola pikir seperti itu. Keuangan tidak butuh pencitraan, tapi butuh kejujuran dan kesadaran. Hidup sederhana bukan berarti gagal, justru itu langkah awal menuju kestabilan dan ketenangan. Mulailah prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan, kendalikan pengeluaran, dan hentikan kebiasaan membeli sesuatu hanya demi pengakuan. Tidak perlu terlihat hebat di luar jika di dalam kamu sedang berjuang. Saat kamu jujur pada diri sendiri dan mulai membangun keuangan dari dasar, sedikit demi sedikit kondisi akan membaik, dan kamu akan merasakan kekuatan yang sebenarnya, bukan dari apa yang kamu miliki secara fisik, tapi dari bagaimana kamu mampu mengelola hidupmu dengan bijak dan tenang. Bagi sebagian Leo, bulan ini membawa angin perubahan yang positif dalam hal keuangan. Perlahan tapi pasti, kondisi finansial mulai membaik. Pengeluaran yang dulu sering tidak terkontrol kini mulai tertata,
dan kamu mulai lebih bijak dalam mengelola pemasukan. Beban yang selama ini terasa berat, terutama soal tanggungan utang, juga mulai menunjukkan titik terang. Beberapa Leo bahkan mulai mampu mencicil atau melunasi sebagian dari hutang yang ada, seolah semesta ikut membantu proses pemulihan ini. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi karena kamu mulai melepaskan gengsi, menata ulang prioritas, dan belajar hidup lebih sederhana. Bulan ini jadi momen yang menegaskan bahwa langkah-langkah kecil yang kamu ambil mulai membuahkan hasil. Terus jaga ritme ini, Leo, karena kamu sedang menuju kehidupan finansial yang jauh lebih tenang dan stabil. 4. Perihal peruntungan. Leo, sepanjang bulan ini banyak keberuntungan yang tidak kamu duga-duga. Bahkan saat kamu merasa sudah hampir menyerah, justru di titik itulah semesta perlahan menunjukkan jalan. Beberapa hal yang selama ini tertunda mulai berjalan, dan apa yang kamu anggap kecil ternyata membawa dampak besar. Keberuntunganmu bulan ini tidak selalu datang dalam bentuk materi, tapi juga dari pertemuan, dukungan, dan peluang baru yang muncul tanpa rencana. Mungkin kamu yang saat ini sedang merasa takut karena belum bisa membayar utang, jangan terlalu cemas. Bisa jadi, penagih justru akan memberi keringanan, memaklumi kondisimu, atau menunda jatuh tempo tanpa tekanan. Semua ini adalah bentuk keberuntungan yang hadir diam-diam, saat kamu tetap bertahan dan tidak lari dari kenyataan. Jangan abaikan isyarat kecil yang kamu temui, karena bisa jadi itu adalah pintu menuju hal yang selama ini kamu harapkan. 5. Perihal kesehatan. Akhir-akhir ini, rasa nyeri mulai sering muncul di bagian pinggang. Bagi sebagian Leo, ini bukan karena aktivitas berat, tapi karena tubuhmu mulai kekurangan cairan. Kurangnya asupan air putih setiap hari ternyata berdampak besar, bukan hanya membuat tubuh mudah lelah, tapi juga memicu ketegangan otot di area tertentu. Jangan anggap remeh sinyal dari tubuhmu sendiri. Kamu mungkin terlihat aktif dan kuat, tapi tubuh punya batasnya. Mulailah perbaiki pola hidup, perbanyak minum air putih, kurangi berdiri terlalu lama tanpa istirahat, dan beri waktu untuk tubuhmu beristirahat dengan cukup. Itulah prediksi ramalan zodiak Leo untuk hari ini, Rabu, tanggal 4 Juni 2025. Semoga informasi ini memberi manfaat dan menjadi doa atau afirmasi yang dapat memotivasi Leo dalam meraih tujuan. Semoga semua impian dan harapan Leo dapat terwujud sebelum tahun 2025 ini berakhir. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setiap langkahmu penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan.